kita langsung mulai saja. Tapi sebelum kita mulai, di sini saya akan membacakan kurikulum fit atau memperkenalkan dari data diri narasumber. Oke, semuanya. Oke teman-teman sekalian, kurikulum fit narasumber pada hari ini. Maaf, ada nya ya jadi. Oh, aman. Nama beliau Kevin Chandrayana, lahir di Tasikmalaya 14 April 1981, sangat muda sekali. Pendidikan beliau SD Negeri Pamijahan, lulus tahun 1994. Sudah cair belum? Belum, masih direncanakan ya Mister. MTS Negeri 97. Lalu beliau melanjutkan di Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Di mana? Di sini ada Gontor? Kayaknya belum ada. Nah, ada Fauzan Abdullah gitu. Itu dari Gontor. Dari tahun 1998 sampai 2001, dan beliau melanjutkan S1 di Universitas Darussalam Gontor, lulus tahun 2006, dan S2 komunikasi di jurusan komunikasi di Universitas Indonesia. Jejak sang pembicara pada hari ini, beliau menjadi trainer dan motivator nasional, lalu TV voice over dan parenting speaker dan MC kenegaraan Istana Negara Republik Indonesia. Kasih aplaus untuk beliau. Dan beliau juga menjadi Direktur Chandra Production Management. Dan beliau saat ini menjadi Leader of Chandra Event Organizer. Sangat luar biasa pada Mister. Oke teman-teman sekalian, cukup perkenalan dari data diri beliau. Langsung saja, tidak lama-lama, waktu dan tempat untuk melanjutkan sesi kedua, Mister. Silakan. Baik, terima kasih Pak Habib. Tepuk tangan buat moderatornya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan terbesar bagi seorang pembicara dan bagi peserta di acara seminar, tantangan terbesar adalah bicara setelah makan siang. Kalau nggak main cantik kami hari ini dengan Anda sampai sebelum azan asar dikumandangkan, yang dikhawatirkan suasana sejuk seperti ini Anda banyak yang mengeningkan cipta, baca doa Bismillahumma wa bismika. Tapi insya Allah Anda semua sudah siap hari ini untuk menyelami samudra kalam, samudra bicara dalam waktu sampai kurang lebih pukul 15.00 sebelum azan asar dikumandangkan. Fakultas Syariah, Usuluddin, dan juga ada Fakultas Tarbiyah semester 7 dalam materi public speaking yang sudah gabung hari ini. Berikan tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Ada tulisan menarik yang muncul di layar kanan kiri kami bahwa banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran itu adalah karena faktor karakter. Pembicara yang pintar udah banyak di negeri ini. Public speaker yang pintar udah banyak di kampus-kampus. Tapi yang dirindukan hari ini adalah public speaker yang berkarakter. Dalam bahasa Arab disebutkan al-mutakallim al-muta'addib. Kata-katanya dirindukan oleh customer Anda. Sebelum Anda bicara pun bahasa tubuhnya udah dirindukan oleh klien Anda karena Anda berkarakter. Karena apa? Kesan Anda di mata mereka, karakter itu akan muncul di 1 menit pertama saat Anda bicara. Kalau 1 menit pertama Anda gagal, jangan harap customer Anda, jamaah Anda, atau klien Anda akan nyaman mendengarkan you hari itu.
Kenapa saya katakan di segmen after break untuk segmen yang satu ini? Karena Bible, kalau you bisa melihat tulisan ini dengan seksama, bagaimana karakter Fakultas Syariah dan Usuluddin di kampus Ma'arif ini? Karena ternyata ada presentase yang disurvei oleh Kementerian Komunikasi tahun 2019 hari itu. Seluruh negara kumpul semuanya di Senayan, Jakarta Convention Center. Para public speaker di Indonesia bahkan di dunia mereka berkumpul. Di situ kami meng-highlight satu slide yang muncul di giant screen di layar Jakarta Convention Center di Senayan hari itu. Presentase insan berkarakter, pembicara berkarakter, kampus berkarakter, yang penting hubungannya dengan karakter. Dibuktikan hari itu bahwa Amerika Serikat, insan berkarakternya, pembicara berkarakternya itu 11,5%. Kalau melihat di negara lain, Jepang, orang-orang hebatnya, anak-anak TK, PAUD udah diajarin dia bicara, mempresentasikan sebuah produk sampai menyimpulkan 10% di sana. Korea Selatan hampir sama dengan Amerika, 11,5%. Anda bisa melihat Malaysia tetangga kita, sayang banget hanya 2,1%. Anda lihat ke Singapura, orang-orang hebatnya bermunculan, bicaranya powerful, 7,2%. Kalau muncul ini negara-negara, semua lagi nunggu kira-kira Indonesia berapa persen. Yang mengatakan Indonesia lebih tinggi daripada negara lain, angkat tangan kanannya. Anda nggak berani ya kayak? Anda mengatakan Pak Happy kayaknya lebih tinggi deh daripada negara lain, lebih unggul. Ada yang mengatakan kayaknya nggak enak nih. Anda pasti ada yang mengatakan kayaknya lebih turun daripada negara lain. Survei membuktikan, dimunculkanlah di slide hari itu setelah Amerika, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, bahwa Indonesia pembicara hebatnya, pembicara berkarakternya adalah 1,55%. Kenapa di Indonesia banyak yang bicaranya pintar tapi belum tentu benar? Kenapa hari ini diadakan acara public speaking training? Yuk kita angkat persentase ini. Bisa jadi dari ratusan mahasiswa-mahasiswa hari ini, Andalah yang akan mengangkat menjadi pembicara-pembicara yang akan hiasi langit Nusantara. Kalau Anda mengatakan, Pak Happy jangan sembarang kasih survei, mana buktinya? Saya akan buktikan hari ini, people. Sebelum ke segmen berikutnya, kenapa Ma'arif ini berdiri tegak benderanya sampai hari ini? Sampai mendirikan sebuah universitas Ma'arif Lampung, Umala. Itu dahsyat sekali. Salah satunya apa? Karena ingin melahirkan generasi-generasi yang tak cukup pintar, tapi harus berkarakter dalam hal apapun, termasuk dalam zona bicara. Anda tanya lagi, sejauh apa karakter pendidikan di Indonesia, Pak Happy? Termasuk pembicara-pembicaranya. Kalau kita melihat satu potret pendidikan di Indonesia, 2017 hari itu, kami diundang untuk mengisi materi motivasi dan public speaking ke salah satu tempat. Di sini dia tempatnya. Di sini saya temukan bahwasanya hasil studi program for International Student Indonesia PISA 2015, bahwasanya Indonesia itu adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Gak enak banget didengarnya kan? Itu namanya su'ul khotimah. Gak enak di ujung. Kalau peringkat ke-64 dari 215 masih enak didengar, kawan. Anda tanya lagi, mana buktinya Pak Happy? Sampai sedahsyat itu buruknya. Kami diundang hari itu tahun 2017 ke satu daerah untuk motivasi dan public speaking training. Di mana tempatnya? Di sini tempatnya. Ada yang tahu di mana ini? Di mana nak? Di Aceh, kawan. Apa yang terjadi? Kami flight bersama 10 tim menuju bandara di Nanggro, Aceh Darussalam. Ketika landing kami di bandara, kami menunggu panitia yang menjemput, tapi tak ada orang yang menjemput. Kami nunggu 10 orang. Tiba-tiba datang orang-orang pakai pakaian, tapi pakaiannya itu dia sambil menggunakan helm, kostumnya.
Berarti yang menjemput pakai apa? You bisa bayangkan kami bawa peralatan dan dijemput pakai motor hari itu. Kami akhirnya mengatakan, ini dari mana? Kami disuruh oleh Pak Direktur untuk menjemput Anda, Pak Chandra. Baik, kami 10 orang berarti naik kendaraan itu. Itu bukan motor, tapi itu namanya adalah bentor, beca motor. Ikuti irama saya bicara sampai kemana goalnya dan ending dari cerita ini. Seperti Anda mengikuti irama saya bicara di segmen 1 sebelum Anda break tadi. Seumur-umur sejak saya dilahirkan sampai hari itu pertama kali saya naik bentor itu, drivernya di samping, saya di sampingnya sambil meluk laptop. Anak peluk itu laptop berarti 10 tim, berarti 10 becak motor. Konvoy seru awal-awal di 30 menit pertama. Ketika nyampe ke area satu tempat, di situ udah 2 jam perjalanan. Kami tengok ke drivernya, bang, kok gak nyampe-nyampe? Karena angin kerasa ngegelebuk banget gitu di sini ya. Saya tanya, bang, kok gak nyampe-nyampe, bang? Abang drivernya dengan sigap berkata dengan smile face, smile voice, karena ingin menjaga saya sebagai customernya. Apa yang dia katakan? Pak Chandra, mohon. Anda tertawa kan? Saya waktu itu melihat seorang driver karena ingin menjaga seorang customer saya hari itu untuk menjaga saya tidak tersinggung. Tapi saya merasakan, ya Allah, 5 jam lagi. Nyebrang kita kawan. Ketika udah nyebrang, kita pindah mobil. Ada mobil di situ, tapi mobilnya mobil bak. Sambil bawa laptop, sambil mobil kolbak itu, saya pegangan jalannya dahsyat luar biasa. Nyampelah kita ke lokasi. Ada tulisan welcome to Mr. Happy Chandra di kampus itu. Gapura tapi tulisannya pakai karton itu kan, pakai cutting itu. Diguyur hujan yang tertulis welcome to Mr. Happy-nya diguyur hujan, yang muncul Chandranya doang. Lupa saya nggak bawa gambarnya. Di situ saya berdiri di bawah gapura karena hujan rintik-rintik bersama 10 tim sambil menunggu direkturnya datang. Tiba-tiba direkturnya datang sambil mengatakan, ahlan wa sahlan Pak Happy Chandra. Ya Allah, aja Bapak datang juga. Dia meluk saya sambil mengatakan, santri-santri kami, mahasiswa kami, semua murid-murid kami menunggu kedatangan Pak Chandra. Tolong tunggu sebentar. Baik Pak, kami menunggu. Tidak ada ruang tamu, tidak ada transit kayak di sini di ruang rektor. Enak kawan. Di sana boro-boro kita nunggu di bawah itu. Hampir 30 menit kita udah kena air hujan, laptop kami langsung tutup di situ kan. Takut korslet. Akhirnya keluarlah siswa-siswinya, keluarlah mahasiswa-mahasiswi dengan jumlah berapa orang? 5 orang. Anda bisa membayangkan lembaga pendidikan yang berada di zona Aceh, Loknga itu. Kami datang jauh-jauh dengan jumlah tim kami berapa orang? 10. Yang akan dimotivasi berapa orang? 5 orang. Tim kami lebih banyak daripada pesertanya. Apakah acara berlanjut? Tetap berlanjut, karena bagaimanapun saya harus menjadi good speaker untuk mereka. Apa saya galau hari itu? Pengen balik lagi ke Jakarta? Enggak. Tetap saya tersenyum depan customer-customer hebat itu. Tetap kami tersenyum di depan mereka sejauh-jauh perjalanan yang kami lalui. Segmen pertama, apa yang kami katakan? Nah, mana aulanya sayang? Oh Pak Chandra, udah siap aulanya Pak Chandra. Silakan Pak Chandra, tolonglah motivasi kita Pak Chandra. Kemarin Pak Chandra waktu datang bulan lalu itu ke Masjid Baitur Rahman, saat itu kami hadir bersama 2.500 korban tsunami Aceh. Pak Chandra, kami hanya ingin berfoto sebentar dengan Pak Chandra, kok susahnya minta ampun. Pak Chandra keburu di bawah protokol gubernur waktu itu. Tolong Pak Chandra, kasih kita motivasi. Dibawalah kami ke satu tempat. Di situ Kak, ruangannya bukan aula sehebat ini. Di situ di atas tanah merah yang becek dengan air hujan. Tidak ada laptop, tidak ada listrik, tidak ada layar infokus, tidak ada sound system. Akhirnya kami lesehan bersama 5 anak itu. Saat kami bicara depan mereka, ini anaknya. Anda tahu apa yang terjadi? Saya katakan kepada 5 anak itu, nah, Pak Chandra dibangga bertemu kau hari ini. Kami jauh datang dari Jakarta, tapi kau ini orang-orang hebat yang suatu saat orang tuamu pasti akan bangga denganmu. Suatu saat ibumu pasti akan memegang pundakmu sambil mengatakan, aku bangga punya kau anakku. Gara-gara saya ngomong itu, Anda tahu apa yang terjadi? 2 anak ini gak mau tengok kita kawan.
Dia teriak sambil mengatakan, Pak Chandra jahat, Pak Chandra ini. Bapak jauh-jauh dari Jakarta hanya bicara tentang ibu. Tak ada yang berani bicara tentang ibu depan kami, Pak Chandra. Hanya kau lebih baik kau pulang lagi lah kau ke Jakarta, Pak Chandra. Di situ saya kaget, apa salahku? Saya temuin dua anak itu, Pak Chandra. Orang tua kami ini sudah tak ada, Pak Chandra. Saat gelombang tsunami Aceh hari itu, aku masih bayi, Pak Chandra. Saat itu aku masih ingat, Pak Chandra, ibuku terbawa arus ombak. Aku tarik tangannya tak bisa, Pak Chandra. Yang aku ingat ibuku, dia berteriak di atas ombak. Dia sambil mengatakan, nah, jika ibumu mati hari ini, nak, nanti kau harus bisa ngaji ya, nak ya. Nanti kau datang ke batu nisanku ya, nak ya. Aku ingat itu, Pak Chandra. Aku belajar di sini, ingin memberikan kado terindah untuk orang tuaku, Pak Chandra. Dibawa kemana kami hari itu? Ada satu anak masih balita, kami gendong. Dia mengatakan, Pak Chandra, sebelum kau pulang ke Jakarta, bawa kami ke tempat di mana orang tua kami dikuburkan. Ada tahu tak? Anak dibawa ke satu tempat di kuburan masal ini, Bipo. Di situ semuanya berdoa dan anak-anak ini mengambil doa kita. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kuburannya taman surga ya Allah. Ini anak-anak mereka. Satu anak lagi dia menunjuk ke satu batu nisan ibunya. Yang satu kuburan masal itu, dalam satu kuburan tertimbun 250 jenazah. Anda bisa membayangkan syiar kita sampai ke titik sana. Di mana kami bicara hari itu? Di mana kami motivasi 5 anak itu? Di sini tempatnya. Wahai generasi teman-teman tarbiyah semester 7 yang hadir hari ini dalam zona public speaking. Wahai teman-teman syariah, teman-teman usuluddin, Anda hadir di Ma'arif harus berdakwah bukan hanya di zona Lampung, tapi sampai ke pelosok negeri. Mereka rindu antum. Anda orang syariah, Anda orang usuluddin, tapi ada customer hebat yang mereka rindu dengan Anda. You bisa bayangkan baru 5 menit saya bicara. Hai nak, ayo katakan manjada wajada. Mereka teriak manjada wajada. Tiba-tiba apa yang terjadi? Hujan deras banget. Ana basah kuyup di situ. Ana suruh asisten untuk ngambil jas hujan di bentol. Baru ambil jas hujan. Kedinginan anak. Anak pakai jas hujan. Baru pakai jas hujan. Ini anak yang makan lollipop. Dia teriak. Pak Chandra ini manja kali kau ini. Bapak baru 5 menit kena air hujan. Bapak pakai jas hujan. Kami 5 tahun Pak Chandra di tempat ini. Kami kehujanan dan kering lagi di tempat ini. Allahu Akbar, malu aneh. Anak peluk anak itu, maafin Pak Chandra, buka jas hujan Pak Chandra, kita hujan-hujanan bareng. Oke, bismillah, sok, gak apa-apa lah kalau gitu. Hujan-hujan sampai basah kuyup. Apa pernah di Ma'arif antum kehujanan? Gak pernah. Antum bisa tampil powerful di fakultas antum karena antum cinta dengan lembaga ini. Kalau gak cinta, gak mungkin antum bisa bicara. Gak mungkin antum bisa menyelami samudra Ma'arif ini dengan kafah. Karena apa? Mereka harus belajar ke kampus melewati maut kawan kayak Spider-Man. Apa maksudnya? Lihat mereka kayak gini. Apa ada di sini yang kau berangkat dari kampus atau dari rumah menuju kampus pakai tali dan landing di depan sana? Antum mah udah enak banget di sini kawan. Ana harus sharekan ini titipan dari Kementerian Agama bahwa semua harus bersyukur dengan lembaganya. Mereka ini harus kayak gini. Maka please lah. Generasi-generasi lokna walaupun 5 anak, tapi dia pedenya minta ampun. Ditatar public speaking 5 anak itu, dahsyat dia bicaranya. Jadi anak itu. Di mana dia sekarang? Ada salah satu mahasiswi yang menjadi supervisor di Lokna hari itu, yang hari itu dia setiap hari berangkat melewati tali, tapi sekarang dia menjadi MC di protokol gubernur di Nagro Aceh Darussalam. Apa yang dia katakan saat kami datang ke Masjid Baitur Rahman? Mbak ini mengatakan, Pak Chandra, kami dari Lok Semawe
Bapak yang pernah datang ke Lokna waktu itu, Bapak kena air hujan, kami sedih Pak Chandra di balik tirai hari itu. Kami diberi sertifikat oleh Pak Chandra, walaupun Pak Chandra mengatakan ini hanya sertifikat sederhana, hanya kertas. Tapi bisa jadi kau nanti bisa tampil di Nagara Aceh Darussalam di depan orang-orang hebat. Terbukti sertifikat itu masih ada tertempel di loker mereka. Maka kenapa saya katakan ini, please nak percaya diri brother. Antum udah menguasai materi tapi gak ada percaya diri, gak bisa antum go public. Antum udah keren banget ikdannya, persiapannya, tapi gak pede, gak bisa. Maka mata yang percaya diri tak ada keraguan untuk melawan. Yuk katakan lagi, Pak Happy, kami ini tak bisa tampil depan orang, apalagi ceramah yang fakultas dakwah, yang tarbiyah, apalagi ngajar Pak Chandra, kami gak bisa. Yang syariah mungkin Anda harus menghadapi orang-orang talent di situ atau customer Anda. Kami nggak bisa bicara Pak Chandra. Kami ini orang kecil Pak Happy, keluarga kami keluarga kecil, rumah kami rumah kecil, kendaraan kami kendaraan kecil, sendal kami kecil, baju kami kecil Pak Chandra. Kau katakan, kalau semua kau katakan seperti itu, berarti Anda belum mempelajari filosofi bidak catur ini kawan. Lihat deh bidak catur ini, yang suka main catur, you bisa melihat. Ini gambar apa nak? Pion, anak kecil. Dalam permainannya, walaupun dia kecil, tapi nggak boleh mundur. Apapun yang terjadi, dia harus maju ke depan. Kalau Anda masih mengatakan, Pak Happy kami keluarga kecil, berarti Anda belum belajar tentang zona bidak catur ini. Kecil, tapi nggak boleh mundur. Fahim tuh? Nah sekarang kesimpulannya, Anda gak sadar kalau Anda sudah masuk ke Samudra Public Speaking Part 2. Yang Part 1 tadi sebelum break, yang Part 2 dari cerita barusan, Anda sudah masuk ke folder Public Speaking Part 2. Apa itu Pak Happy? Kalau bicara itu harus mempunyai 3 kunci. Apa 3 kuncinya? Ada 3 E yang harus Anda kuasai. Yang pertama apa? Educate. Berikan cerita yang baru kepada customer-customer Anda. Berikan sesuatu yang baru, seperti saya menceritakan tentang kisah Lokna hari ini. Seperti saya menceritakan sesuatu yang baru, saya naik bentor 5 jam lebih hari itu. Seperti saya menceritakan sesuatu yang baru, harus tampil depan orang yang pesertanya hanya 5 orang. Ceritakan sesuatu yang baru kepada audiens. Yang kedua, setelah menggunakan educate adalah entertain. Tanpa Anda sadari, di cerita yang barusan saya menggunakan segmen E yang kedua adalah entertain. Entertain itu kayak gimana sih nak? Menghibur, kasih storytelling. Storytelling itu kayak gimana? Bercerita. Bercerita di depan customer, bercerita di depan audiens, bercerita di depan klien. Itu sah-sah aja bagi kita. Dan yang ketiga adalah explain, teknik deduktif. Jelaskan materi Anda itu dengan lugas di situ. Anda membawa pena dan buku tulisnya. Coba saya ingin cek. Angkat tangan kanan dengan pulpennya. Mahasiswa-mahasiswi keren mah pasti bawa alat tulis. Angkat tangan kanan dengan pulpennya. Pasti banyak yang bisik-bisik. Ada yang bawa pulpen 2 apa enggak? Mana kak? Boy, mana? Gentle aja, ayo. Angkat tangan kanan dengan pulpennya. Mana kak? Terima kasih kakak-kakak yang sudah bawa pulpen. Cocok, sayap kanan saya pilih tengah kosong buat apa? Buat ngecek ini ya, bawa pulpen apa enggak? Ada juga yang angkat tangannya tapi nggak bawa apa-apa, ya. Pede aja dia ya. Angkat tangan kiri dengan buku tulisnya. Ada yang bawa pulpen tapi nggak bawa alat tulis ya. Senang saya kayak gini. Ya, sudah. Kalau Anda bilang, Pak Happy, saya kan bawa handphone Pak. Nanti materi Pak Happy saya capture aja dari jauh, gitu ya. Tapi akan lebih dahsyat kalau Anda tulis langsung dengan tangan biar terikat langsung di memorinya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Oke. Cukup Pak. Di alam Nusantara kami roadshow ke beberapa kampus di Indonesia. Apapun fakultasnya,
Ada yang ketika belajar public speaking, dia masuk ke folder yang pertama. Ketika mendengar public speaking, dia masuk ke folder yang pertama. Apa itu? Dia bahagia banget belajar public speaking. Saking bahagia, lihat dua kawan kita ini senyum terus. Bahagia banget. Dia sedang bicara. Tapi yang paling bahaya, jangan sampai pembicara yang ada di Syariah atau Usuluddin, dia masuk folder yang kedua. Bukan hanya bahagia, tapi apa? Biasa-biasa aja. Anda duduk dari pagi sampai sore nanti, biasa-biasa aja. Gak mendengarkan tapi gak mendapat apa-apa. Khawatirnya apa? Dia menjadi generasi yang biasa-biasa aja. Udah tahu besok mau ujian, biasa aja deh. Ditanya, bro, besok ada ujian fisika, matematika, kimia. Ya udah, nggak apa-apa, biasa aja. Nggak ada ekspresi. Khawatirnya di ruang ujian biasa aja, pasti hasilnya biasa saja. Nanti ditanya malaikat munkar nakir, man rabbuka, jawabannya biasa saja. Jangan jadi public speaker yang biasa-biasa aja, kawan. Hari ini tim kami harus memberikan segmen kepada kami. Pak Chandra, nanti tampilnya, Pak Happy nanti materinya yang ini, Pak Happy nanti kostumnya yang ini, Pak Happy nanti aksesorisnya yang ini, Pak Happy. Kenapa? Saya harus menjadi pembicara untuk Syariah Usuluddin dan Tarbiyah, bukan hanya biasa-biasa aja, tapi harus luar biasa depan Anda. Kenapa? Ini yang ketiga. Anda jangan masuk ke folder yang ketiga. Hei, Syariah Usuluddin, Anda jangan jadi mahasiswa-mahasiswi yang ketika di kampus cemas banget. Jangan harap bisa menghadapi customer Anda sebelum bicara tapi Anda cemas. Anda menghadapi customer, Anda menghadapi jamaah, you akan menghadapi klien, tapi wajah Anda cemas di situ. Energi negatif itu akan dirasakan oleh lawan bicara Anda. Saya ulangi ya, energi negatif itu akan dirasakan oleh lawan bicara Anda. Andai kan saya ngomongnya dari awal, ngomongnya seperti ini bicaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya itu lagi ada masalah ya. Jadi itulah masalah saya itu. Anda pasti teriak, Mas curhat ya. Saya simpan dulu semua masalah saya hadapi 300 pasang mata ini, dan saya mulai dari zero. Jangan bawa kecemasan itu. Bukankah jelas dalam Al-Quran, yang disapa oleh Allah bukan orang-orang yang cemas, tapi jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Sebelum Anda bicara, tenangkan dulu kawan. Anda menghadapi komplain dari customer, hadapi dengan cool down, tenang. Tapi yang paling bahaya lagi, jangan jadi pembicara mahasiswa-mahasiswi ada masuk ke folder berikutnya, lelah. Belajar public speaking bikin lelah. Lelah wajar, nah, tapi larut dalam kelelahan itu yang kurang wajar. Kalau orang sering berteriak lelah, apa yang akan terjadi? Lama-lama lilahnya yang akan hilang. Pasti banyak yang mencatat, wah boleh nih buat status di sore hari ini. Orang yang selalu berteriak lelah, lama-lama lilahnya hilang. Pilih kawan, the power of lelah atau the power of lillah. Maka yang dikhawatirkan kalau larut dalam kelelahan, Anda lelah belajar di kampus ini, lelah untuk belajar public speaking, berarti Anda terhadang oleh satu kalimat ungkapan Imam Asy-Syafi'i. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Saya ulangi anak ya, you lelah ingin belajar di kampus ini, bila kau tak tahan lelahnya belajar, kau harus menahan perihnya kebodohan. Maka yang dikhawatirkan jangan sampai generasi Fakultas Syariah, Usuluddin, Tarbiyah belajar di kampus ini, belajar public speaking, bikin Anda apa? Stres. Anda bertanya Pak Happy, emang ada yang bikin stres public speaking? Banyak kawan. Contohnya apa? Nih, Anda lihat tayangannya. Ini contoh orang yang stres, yang gak tahu apa yang harus dia kerjakan dalam karirnya. Ini dia ghibah. Ini adalah contoh orang yang stres dalam kerjaannya.
Anda bisa melihat ciri orang stres. Udah tahu itu pintu otomatis, tapi dia tidak tahu. Dia office boy, tapi nggak tahu job desk-nya apa. Dia nggak bicara apa-apa, tapi bahasa tubuhnya sangat berbicara. Dia nggak ngomong apa-apa, kawan, tapi bahasa tubuhnya di situ dia bicara. Anda lihat tayangan ini. Yang coba dong kameranya yang dari depan menghadap ke situ kan. Kameranya diharap angkat itu. Sok airnya. Coba kita lihat. Akhirnya apa yang terjadi? Dia melukai dirinya